Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melepaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat-pijat, arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut ya. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kelainan, bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan secara treatment ya, dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Bagi pemula ini akan terasa sakit ya, nanti berangsur-angsur seiring dengan kebiasaan nanti akan hilang ya rasa sakit tersebut. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu dilanjut kaki kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan pelan-pelan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa terapi ya pijat urut ini setelah dilakukan pemijatan biasanya terdapat proses detoksifikasi ya, atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Setelah dipijat justru badan akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan menjadi enteng ya, dan segala apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat lutut kaki kanan 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan kedua kaki ya nanti akan terbebas dari segala permasalahan ya. Setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi.
Dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula bagian pantat dipijat-pijat ya secara merata. Karena di daerah pantat ini sering terjadi permasalahan dan merupakan juga pusat pergerakan. Oleh karena itu perlu kita perhatikan ya dengan cara terapi pijat urut ini ya. Yang perlu diperhatikan, pijat urut ini secara keseluruhan harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu kita konfirmasi untuk menentukan pijatan mana yang pas ya. Jadi di samping si pasien akan sembuh dari segala penyakitnya, si pasien juga merasakan kenikmatan dalam pemijatan ya. Nah, pemijatan pantat seperti yang Anda lihat dalam video ini ya. Pantat terus dipijat ya secara merata sehingga pantat akan menjadi lemas ya. Di peredaran darah juga akan menjadi lancar ya. Ya, tidak ada lagi permasalahan di sekitar pantat ya. Dan apabila ya pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosok-gosokkan di sekitar pantat ya. Maka ini bisa menambah kekuatan dalam pemijatan sehingga pijatan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pasien ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan tulang belakang pada titik-titik tertentu ya. Dan apabila pijatan ini dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dengan cara digosok ya. Dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Langkah ini ya bisa menambah kekuatan pemijatan sekaligus memberikan relaksasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, minyak harus cukup ya, karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga kulit terasa panas, dan minyak ini sebagai pelumas ya. Sarankan minyak harus cukup. Kemudian kita lanjut ke pemijatan bagian punggung ya.
berjalan, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya, dan dilanjut ke kepala. Mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut dipijat sambil ditarik lembut, dan kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya, dan memberikan sensasi yang enak luar biasa karena gabungan antara relaksasi otot dan saraf ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kemudian kita pijat bagian kanan ya, jadi bagian kepala bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah terapi pijat perut ini yang sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya, dan kita tinggal menguri-uri ya, agar ya bisa kita pelajari lagi dan kita turunkan ya, karena pijat perut ini merupakan pijat atau langkah alternatif ya, di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya, masih dalam posisi tengkurap tadi. Cara tangan kanan mula-mula kita oles dengan minyak, dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, diharapkan asam laktat ya nanti akan hilang ya, mana asam laktat ini adalah yang keladi kecapean ya. Apabila terakumulasi banyak asam laktat dalam tubuh, maka tubuh akan terasa capek dan berakhir pada demam. Kemudian setelah itu telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan kanan, pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belingkatnya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan otot akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh nanti akan hilang ya, dan juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena tubuh dioles dengan minyak dan juga merupakan tambahan nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang dipakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belingkar. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan apresiasi yang tersendiri bagi pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat lain ya, terutama si pemijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dipelajari dan dipraktekkan pada pasangan Anda ya.
Kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut perlu kita berikan pijatan ya untuk menstimulasi produksi cairan sinovial ya, merupakan cairan sendi. Apabila kekurangan cairan ini nanti persendian khususnya pada lutut akan terasa sakit untuk digerakkan ya. Karena itu perlu kita berikan perhatian khusus ya. Nah, cara pemijatan pada kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video. Setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Maksud dilakukannya pengangkatan kaki ini untuk memudahkan pemijatan ya. Jadi dipastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan berkali-kali semacam kita olahragakan agar terjadi pelemasan ya, kurang lebih 3 kali. Kemudian ya kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang dilihat pada video. Lanjut pemijatan kaki sebelah kiri ya. Caranya seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut juga kita berikan perlakuan seperti halnya pada kaki kanan tadi ya, untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi ya. Karena cairan sendi ini sangat penting ya bagi sendi itu sendiri untuk menopang pergerakan anggota badan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke atas ya, semacam kita olahragakan ya, untuk memberikan relaksasi bagi otot dan sendi ya. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Khusus pada pangkal paha yaitu dipijat sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Jadi dipijat dari bawah terus ke atas dan pada pangkal paha sedikit kita tekan-tekan. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan relaksasi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Dan setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas ya, kita olahragakan sehingga terjadi stimulasi ya atau relaksasi ya antara otot persendian ya, dari kaki
paha sampai ke pinggang, bahkan berakhir sampai punggung ya. Semuanya mengalami proses relaksasi. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya melingkar atau spin ya. Dan setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan dilakukannya pemijatan perut ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut itu sendiri terdapat organ yang vital dan sensitif terhadap tekanan atau pijatan ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Nah, pijatan perut ini juga bisa merupakan upaya sebagai diet ya bagi Anda yang mungkin perutnya kendor ya. Bisa dinormalkan dengan cara pijat perut ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan atau sekedar bertanya, itu silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan berkomentar yang bijak ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya mula-mula dalam kondisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Setelah itu ya, tangan kita lipat, kedua tangan kita lipat dan kita posisikan di bawah kepala dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa dan bisa menyembuhkan bagi Anda yang sering menderita batuk atau mungkin sesak nafas ya, terutama batuk-batuk akibat kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat perut ini, silakan terus ditonton dan silakan subscribe pada channel kami agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini ya. Dan silakan di-share ke semua teman agar teman Anda pun juga akan mendapatkan informasi terbaru dari channel ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dalam kondisi tegak lurus tadi ya, kepala tegak lurus ya. Mula-mula kita pijat dari alis, kita tarik ke arah ujung rambut ya, berulang dan menyamping ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik-tarik lembut ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Nah, kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala bagian kanan, dan juga kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan dari pundak kiri dan kanan secara bergantian ya. Dan langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan bisa berelaksasi ya. Tubuh bisa berelaksasi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan asam laktat ya yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada tangan nanti akan hilang ya. Asam laktat ini merupakan yang telah dirasa kecapean dan bisa berakibat pada demam ya. Dan yang perlu diperhatikan juga pada daerah ini ya, minyak harus cukup ya, untuk menghindari besarnya gesekan antar kulit dan bisa berakibat pada memar. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, kemudian jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Cara pijatannya seperti yang dilihat pada video. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Pijatan refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila terjadi gangguan atau abnormal pada organ tubuh, kita bisa melakukan pijatan ini. Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Lanjut dengan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, pinggang sampai ke pantat bagian kanan dan kaki kanan. Setelah berakhir pada kedua kaki kita treatment ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, terus ke pinggang
sampai ke pantat dan berakhir dengan kedua kaki kita berikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang kita pijat-pijat sampai ke bagian punggung, dan kepala kita pijat-pijat. Rambut kita tarik sambil secara lembut ya, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Dan dipastikan pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu tubuh kita treatment ya dengan penumpu lutut kita ya. Kita letakkan pada 3 posisi dan tubuh kita tarik ke belakang pada 3 posisi ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.